Nah, namanya hidup matinya di tangan Tuhan, Mbak. Jadi saya pikir peluru musuh pun itu sudah ada namanya sebenarnya. Peluru ditembakkan dari senjata musuh itu ada namanya, peluru itu. BSSN mempunyai fungsi adalah menyusun kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan insiden, persandian, penapisan, konten, dan diplomasi cyber. Lalu ruang lingkup tugas dan fungsi yang diemban BSSN mencakup bidang pemerintah, infrastruktur, informasi kritikal nasional, dan ekonomi digital. Memang sifatnya sepertinya ringan, tapi dampaknya yang agak merepotkan di perang cyber ini. Dampaknya luar biasa, menyulitkan orang. Bahkan bisa mengakibatkan lumpuhnya sebuah sistem. Kisruh perang cyber yang menjadi buah bibir warganet mulai dari sindiran SARA hingga para simpatisan partai politik akhir-akhir ini ditengarai mulai mengkhawatirkan. Berdasarkan kekhawatiran ini pula, Presiden Joko Widodo merevitalisasi Lemsarnek, lembaga sandi negara, menjadi BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, yang fungsinya adalah sebagai pengatur dan pengawas lalu lintas dunia cyber. Semenjak diambil sumpah sebagai nakoda baru di BSSN, Majen TNI Joko Setiadi memiliki target dunia cyber Indonesia bisa aman dan terkendali pada 2019 mendatang. Mengingat tahun 2019 menjadi tahun politik, pilpres, dan pileg. Namun, benarkah badan ini mampu mengawasi semua bentuk komunikasi cyber dan dunia maya? Saksikan wawancara khusus saya dengan Kepala BSSN. Ya, dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Majen TNI Purnawirawan Joko Setiadi, Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik, terima kasih Mbak Lulu. Iya, Bapak sebelumnya karena belum mengucapkan secara langsung, jadi saya mengucapkan selamat dulu atas pelantikannya sebagai Kepala BSSN di bulan Januari yang lalu. Bagaimana perasaan Bapak saat ini, Pak? Terima kasih Mbak Lulu atas ucapannya. Bagi saya pribadi, ya jujur saya sangat surprise. Artinya badan strategis ini, saya juga bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa masih dipercaya oleh pemerintah untuk menjalankan tugas, bahkan untuk memimpin sebuah kantor baru yang terdiri dari beberapa komponen yang akan kita satukan, akan kita sinergikan, sehingga benar-benar ini memerlukan pemikiran yang sangat baik. Nah, ini yang saya rasakan. Terima kasih kepada Allah SWT atas anugerah ini, dan saya akan coba semaksimal mungkin dan mudah-mudahan amanah. Oke, prosesnya bagaimana sih Pak sebenarnya bisa menjadi Kepala BSSN? Apakah pernah juga diutarakan misal dari Presiden langsung kepada Bapak atau bagaimana? Ya, memang kalau diutarakan saya pernah dengar arahan dari beliau, dari Bapak Presiden, memang diperintahkan untuk membuat sebuah badan cyber. Artinya intinya Bapak Presiden ingin mengadakan atau melakukan suatu penghematan. Penghematan itu artinya begini, kan di setiap instansi hampir semuanya mempunyai badan cyber. Nah, dikhawatirkan oleh pemerintah dari beberapa badan cyber nanti mengajukan hal-hal yang sama. Nah, tentunya begitu dibentuk badan cyber dan sandi negara ini, diharapkan bisa menginduki, ya, bisa sebagai induk, bisa sebagai backbone kepada seluruh komponen yang ada yang membutuhkan pengamanan cyber ini. Terbentuklah badan cyber, meskipun beliau berharap tidak membentuk badan baru, tapi merevitalisasi badan yang ada atau lembaga yang ada, tentunya yang mempunyai kompetensi yang tertinggi. Terbentuklah, ditunjuklah lembaga sandi negara waktu itu, dengan digabung ada satu perangkat sebut saja dari Kementerian Kominfo itu kemari
sehingga jadilah Badan Cyber dan Sandi Negara. Untuk nama sendiri juga yang memutuskan Bapak Presiden. Presiden langsung ya. Oke. Ini kalau dilihat dari riwayat pendidikan gitu ya Bapak, ini kan masuk pertama kali Akademi Sandi Negara. Artinya memang dari dulu tertarik dengan hal-hal yang berbau ini, sandi, intelijen dan segala macam gitu Pak. Apa sebenarnya yang membuat ketertarikan? Jadi begini, namanya intelijen dengan sandi itu ya seperti satu mata uang ya, satu koin dua sisi ya. Itu artinya hanya bedanya begini, kalau dunia persandian itu harus mempunyai basic intelligence. Gitu. Jadi kalau orang sandi pasti orang intelligence. Tapi kalau orang intelijen belum tentu orang sandi. Ya, itu bedanya. Kemudian yang melatar belakangi memang saya dari kecil sudah menyenangi kegiatan-kegiatan seperti ini. Kan saya tinggal di kampung di daerah Delanggu sana, di kampung sana. Itu kalau malam suka kita main kejar-kejaran, detektifan gitu ya. Sama kawan-kawan tuh sudah dari kecil saya sudah menyenangi, yaitu memang petunjuk Tuhan kiranya, sehingga itu pengetahuan kesenangan saya itu saya kembangkan dan saya sekolah masuk militer. Kebetulan kok saya ditugasi di dunia sandi, dan dunia sandi itu basicnya adalah intelijen. Terus akhirnya saya meniti karir mulai dari Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, kembali ke Kalbar lagi, berangkat ke Timur Tengah, kembali ke Jakarta, tugas ke Medan, kembali ke Bais TNI, saya sekolah kembali ke Pas Pampres, baru ke Lembaga Sandi. Saya pangkat Letnan Kolonel masuk Lembaga Sandi. Sampai di Lembaga Sandi saya dipercaya untuk memegang satu direktorat, itu PAM Sinyal, pengamanan sinyal. Saya sempat juga ditugasi menjadi kepala Pusdiklat di Lembaga Sandi Negara, kembali ke induknya lagi ke pusatnya, sehingga sampai kepada deputi kemudian Tuhan saya jadi kepala lembaga. Gitu. Jadi inilah perjalanan panjang. Nah, sampai dengan alhamdulillah menjadi kepala Badan Cyber dan Sandi Negara. Luar biasa sendiri merasakannya. Tapi memang sudah terunut begitu ya, kalau dilihat dari ininya. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang menyimpang gitu. Insya Allah. Mungkin tapi saya ceritakan dulu flashback, tadi sempat ke saat Perang Teluk kalau nggak salah ya Pak. Bagaimana situasinya saat itu? Jadi saya lagi melopen di Kemlu lah. Semua kali mau berangkat luar negeri pasti ada acara melopen ke sana. Nah, biasanya melopen itu agak lama, makan waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, saya sudah latihan di Replu, kira-kira dapat 5 bulan, nah, pecahlah Perang Teluk. Pecah Perang Teluk. Nah, biasanya normalnya setahun baru berangkatkan tugas luar negeri itu, baru 5 bulan menjelang 6 bulan, ada penawaran. Bisa berangkat sekarang, tapi negaranya perang. Nah, dan saat itu Bapak langsung saya angkat tangan. Teman-teman saya nggak ada yang angkat tangan, saya angkat tangan. Saya siap berangkat. Gitu. Karena nggak takut emang Pak? Ya, namanya hidup mati kan di tangan Tuhan Pak. Jadi saya pikir peluru musuh pun itu sudah ada namanya sebenarnya. Peluru ditembakkan dari senjata musuh itu ada namanya, ujung peluru itu. Jadi kalau nama kita nggak ada di ujung peluru itu ya aman ya, aman, bisa belok ya. Tapi kalau nama kita sudah tertulis di ujung peluru itu, nggak mau ngumpet kemanapun dicari sama peluru itu. Itu keyakinan saya. Itu udah takdir namanya. Saya berangkat ke Timur Tengah, ke tepatnya di Turki lah. Yang ada di benak saya waktu itu arahan pemerintah supaya saya mencarikan ngungsi untuk memindahkan warga kita yang ada di negara Turki untuk ke negara terdekat. Karena saat itu justru karena pangkalan udara Tenggara Turki itu digunakan untuk menggempur ke Irak, karena jaraknya dekat sekali. Itu F-16-nya Amerika itu kalau take off menukik langsung kota Baghdad, nyerangnya. Nah, almarhum Saddam Hussein marah besar karena Ankara melindungi atau menggunakan pangkalan militernya. Itu ada 2 senjata pemusnah massal, namanya Al-Husin sama Al-Abbas. Itu headingnya diarahkan ke kota Ankara. Jadi kalau senjata itu berangkat, meledak di kota Ankara, masyarakat Ankara meninggal semua. Itu yang terjadi. Nah, saya berangkat sampai lewat Zurich waktu itu, dari Zurich ke Istanbul itu pakai Airbus, itu penumpangnya cuma 7 orang. Jadi orang nggak ada yang berani terbang ke Turki. Nah, sampai Istanbul menuju ke kota Ankara, saya sendirian. Satu pesawat saya sendirian. Jadi nggak ada penumpang. Masuk kota Ankara, lebih parah lagi. Tidak ada orang di luar. Di pintu-pintu rumah itu ada ayam, ada kucing diikat.
Oh, jadi untuk tanda sebagai bagi tanda? warga Ankara, kalau binatang itu masih hidup, berarti senjata tadi belum sampai di Belum kota sampai ke Ankara. Ankara. Sudah separah itu. Oke. Itu saat itu kejadiannya. Suasana sangat mencekam sekali pasti. Mencekam ya, Pak, ya? sekali. Tapi ya saya lihat warga kita masih oke, artinya masih tidak ada yang cecer, sudah terkumpul semua di kota Ankara. Itu ceritanya. Ini seru banget ya, Seru Pak. banget. Seru banget. Iya.